perlahan ya, lemah lembut, jangan pula dia bakal dia karena tahu dendam dia. Makanya yang memandikan jangan musuhnya dibuat, keluarga dekatnya. Ini nggak boleh dibiarkan di luar. Ketika mengkapari nanti itu dimasukkan ke dalam. Atau ada kukunya yang copot ketika memandikan. Ini jangan dibiarkan di luar. Ketika mengkapani masukkan ke dalam. Nah, jangan nanti dibiarkan jadi luar. Ini sudah jadi artefak ini nanti. Ada rambutnya yang copot. Nggak usah dimasukkan kapan. Artefak nanti. Masukkan ke dalam ya, masukkan nanti. Oke. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Hari ini kita akan praktek memandikan jenazah ya. Setelah beberapa hari yang lewat kita sampaikan materi ya atau teori. Untuk acuan kita dari kitab apa yang lewat, Nihayatul Zain Imam Nawawi, Al-Bantani ya, juga Nihayatul Muhtaj Imam Romli, kemudian yang terakhir Mughnil Muhtaj Imam Syekh Khatib Syarbaini. Oke. Untuk adab memandikan jenazah ya sebenarnya bukan di tempat terbuka seperti aneh kan, tapi di tempat tertutup. Tapi karena ini hanya praktek, kita adakan di luar biar muat lebih banyak yang menyaksikan ya kan. Kemudian ini dibuat tempat tertutup, kalau bisa pakai atap ya pakai atap, dan agar lebih bisa menghalangi pandangan orang terhadap aurat si mayit. Oke. Sebenarnya untuk memandikan jenazah itu sangat simpel ya. Yang paling sedikitnya begitu nanti semua najis dan kotoran kita bersihkan dari tubuh si mayit, lalu kita siram dengan air, dengan menyampaikan air ke seluruh tubuh, itu sudah sah ya. Itu sudah sah. Begitu kita bersihkan semua najis-najis, kotoran-kotoran, dan juga yang bukan najis yang menempel di badan si mayit, misalnya ada getah ya, atau ada bekas darah yang menempel, atau bisa jadi ada cat yang menempel yang nantinya bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu kita bersihkan. Nah, bisa jadi seperti itu kan, ada cat, ada getah, pulang dari kebun dia meninggal masih ada getah, atau habis ngecat rumah dia lalu meninggal ada cat yang menempel di situ, maka itu dibersihkan terlebih dahulu. Oke. Jadi pertama, sebelum kita mandikan, ini kita apakan dulu. Kita agak apakan. Ini lutut kanan kita menahan pundak ya. Kemudian ini tangan kanan kita untuk kepalanya biar enggak goyang-goyang. Sementara ini tangan kita yang kiri kita gunakan untuk menekan perut secara perlahan, pelan-pelan dengan lembut, agar kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, misalnya yang belum sempat keluar ketika dia sakit, bisa keluar ya, biar habis semua. Pelan-pelan aja, perlahan-perlahan ya, lemah lembut, jangan pula dia bakal ya, mana tahu dendam dia. Makanya yang memandikan jangan musuhnya dibuat ya, keluarga dekatnya ya kan. Nah ini dibuat perlahan perutnya ini ya. Nah, begitu selesai kita bakal lagi ya. Nah ini, tapi jangan lupa ini tetap pakai kain basahan ya. Ini tetap ditutup. Nah ini karena praktek dan
kain penutupnya nggak ada, ya kita anggap ini sudah ditutup aja. Oh, itu pun boleh ya, silakan Mbak Tuna. Ya, misalnya. Nah, jadi oke. Jadi usahakan selama memandikan ini jangan terbuka ya, biar aurat si mayit itu tidak kelihatan. Nah, jadi kemudian meja ini kan karena hanya praktek, cuman ini yang kita punya, ya inilah. Kalau bisa agak tinggi sedikit biar kita lebih mudah untuk memandikannya ya. Tapi karena cuman ini yang ada, ya kita pada-padakan saja. Nah, seperti tadi ya. Begitu tadi ini kita bahkan. Nah, tadi ya. Tangan kita ini kita tekan sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam perut sewaktu dia sakit misalnya itu bisa keluar. Begitu selesai kita baringkan lagi. Nah, baru kita apakan ya, bukan air yang ini ya, kita buat dengan air yang lain. Ini tadi sudah pakai sarung tangan, kita bersihkan tadi tempat keluar kotoran itu ya, kita bersihkan. Kita bersihkan, kita siram, bersihkan. Masih ada kotoran, ganti lagi sarung tangannya. Apalagi, gosok lagi. Masih kotor, ganti lagi sampai bersih ya, ganti lagi. Atau tetap itu pun sarung tangannya boleh, tapi bersihkan dulu. Nah, biasanya kalau di daerah kita ini sarung tangan yang digunakan itu dari potongan kain kapan itu juga. Kain kapan itu dijahit sedemikian rupa sehingga kita tinggal masukkan tangan. Itu yang dibuat untuk membersihkan kotoran-kotoran. Nah, jadi seperti tadi ya, kita siram, bersihkan. Udah bersih, nggak ada lagi kotoran, berarti udah selesai tuh. Baru semua badannya kita bersihkan, kita periksa. Mana tahu tadi ada kotoran-kotoran yang menempel, najis dan lain sebagainya yang bisa menghalangi untuk sampainya air ke kulit. Kita bersihkanlah semua ya. Semua badannya kita gosok, kita bersihkan kaki semua. Kalau ini kotor kukunya boleh dibersihin, tapi nggak usah digunting. Ya, tidak usah digunting. Ya, demikian juga kita siwak, rambutnya juga kita apakan ya. Mantau agak panjang rambutnya, kita sela-sela seperti ini biar biar memudahkan air nanti masuk ke kulit rambutnya ya. Kalau ada sisir boleh, yang agak jarang, jangan rapat biar nggak rontok, biar nggak gugur rambutnya ya. Mana tahu ada nanti rambut yang gugur, ini nggak boleh dibiarkan di luar. Ketika mengkapani nanti itu dimasukkan ke dalam. Masukkan. Atau ada kukunya yang copot ketika memandikan, ini jangan dibiarkan di luar. Ketika mengkapani masukkan ke dalam. Nah, jangan nanti dibiarkannya di luar. Ini bisa jadi artefak ini nanti. Jangan ya. Ada rambutnya yang copot, nggak usah dimasukkan kapan, artefak nanti. Nggak, masukkan ke dalam ya, masukkan nanti. Oke, ini belum termasuk memandikan itu ya, belum memandikan, hanya membersihkan kotoran-kotoran tadi. Begitu kotoran-kotoran tadi sudah bersih, nggak ada lagi, sudah disiram nggak ada lagi, nah, baru masuklah kita untuk memandikannya. Sebelum dimandikan, maka sunnah untuk diwudukkan dulu ya. Sunnah mewudukkannya ya. Ketika kita mewudukkannya, wajib berniat. Mewudukkannya hukumnya sunnah, tapi berniat wuduknya itu wajib. Maka orang kafir tidak sah mewudukkannya. Tapi andai kata tidak diwudukkan pun sah mandi jenazahnya nanti. Nah, memandikannya wajib, tapi niatnya tidak wajib. Makanya jenazah muslim yang dimandikan orang kafir itu sah, karena tidak diwajibkan di situ niat. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita mandikan ini, sunnah kita wudukkan. Caranya ya seperti wuduk kita orang yang hidup 3 kali, dan urutannya juga itu ya.
nawaitul wudu'a lihadzal maiti, ya, fardu kifayah bila salah. Sama seperti kita. 3 kali, kemudian tangannya, ya. Ya nggak usah gerak sendiri. Hati lari orang itu. Ya, 3 kali. Sama seperti apa? Duduk biasa. Nah. Kemudian rambutnya, telinga, kemudian kaki, ya. Nah, kita anggap selesai untuk wudhu. Barulah masuk memandikan. Ini sudah kita sediakan ada 3 wadah. Ini nanti untuk air sabun, untuk air mutlak, kemudian air yang dicampur sedikit kapur barus. Usahakan posisi tempat air ini lebih tinggi dari si mayit. Tujuannya apa? Ketika kita nanti memandikan, agar rembesan air bekas mandi ini nanti tidak jatuh ke ember ini sehingga mustakmal dia. Yang taruh di sini, biar mudah di sini aja lah berdekatan. Jangan buat tempat yang agak jauh, ya, biar nggak kena. Ya kalau jauh susah, Buya, ya. Boleh dekat, tapi buat posisinya tinggi, agak tinggi dari sini misalnya, ya, tinggi sehingga pokoknya posisi gayung ketika kita memandikan itu di bawah ember, di bawah wadah itu, biar apa nanti. Oke, kita coba mulai memandikan. Pertama kita gunakan ini air sabun. Air sabun kita gunakan. Ya, kalau di Muknil Muhtaj yang semalam dibuatnya di situ kan, yang pertama itu hanya bagian dari kepala sampai dagu 3 kali. Ya, bagaimana kalau kita lanjutkan ke sini? Ya, bagus, boleh, ya. Jadi caranya begini. Kalian zikir udah jadi, kalian fotokopi bukunya Buya Tantis. Ya, di situ ada nanti zikirnya, ya. Pertama ini kita gunakan Bismillahi ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Bismillahi ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Sambil digosok-gosok juga nggak masalah, ya, sambil digosok-gosok. Bismillahi ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian kita basuh bagian kanan si mayit. Berarti kita miringkan ke sebelah kiri. Kita miringkan. Ya nggak usah miring sendiri. Ya. Jadi kita miringkan ini, ya. Nah, itulah mudahnya kalau pakai tempat seperti ini. Memang kalau di daerah kita ini kan biasanya di pangku. Ada beberapa orang, 3 orang atau 5 orang yang duduk, lalu mayit ditelentangkan di pangkuan. Nah, itu sebenarnya susah, ya, susah membolak-baliknya, susah menjangkau membersihkan kotoran-kotoran. Kalau pakai meja kayak gini kan mudah, ha? Mau dimanapun kotoran itu yang nempel mudah untuk dibersihkan. Tapi ketika nanti kita pangku, bukan berarti nggak sah-sah, ya, tapi menyusahkan. Lagian kalau menurut medis, ini air bekas mandi dari jenazah ini kena ke kita ada efeknya untuk kesehatan, ya, ada efeknya itu untuk kesehatan. Makanya orang yang selesai memandikan jenazah itu, dia sunnah mandi setelah itu, walaupun tadi barusan mandi. Sunnah untuk mandi setelah memandikan jenazah, karena menurut medis seperti itu tadi, ternyata ada efeknya untuk kesehatan kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang tadi air sabun. Untuk bagian kanan kita miringkan ini ke sebelah kiri si mayit. Mana kananmu? Oh ini, ya. Gak usah jawab. Nah ini kita miringkan, miring. Ya. Gak apa-apa. Begitu aja. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Sambil digosok juga nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Selesai bagian kanan. Kemudian kita miringkan ke kanan untuk membasuh bagian kiri. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Mau ditambah pun yang di buku fotokopi itu boleh, ya. Agak panjang situ boleh. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir 3 kali, ya.
Bismillahirrahmanirrahim ya Rahmanirrahim, Rabbana wa ilaikal masir. Selesai yang ini. Baru sekarang kita masuk ini air mutlak. Caranya sama ya. Caranya sama. Ya, ini untuk menghilangkan air sabun nanti kita gunakanlah air mutlak ini. Caranya sama seperti yang tadi ya. Tapi yang catatan ini tadi ya jangan dibuka-buka ya. Ketika tadi membasuh menyiram tubuh si mayat ini kita apakan ini ya, seperti ini ya. Jangan dibukakan. Atau jangan pula di atas apanya, kainnya. Nah, seperti ini ha. Kan bisa. Atau ada kawan kita membantu untuk apa? Lalu kita yang menyiram atau kita yang megang kainnya, kawan kita yang nyiram. Nah, itu. Seperti itu ya. Nah, ini kita gunakan air mutlak. Nah, sama seperti tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir 3 kali. Selesai bagian itu, baru bagian kanan 3 kali sama, bagian kiri juga sama. Selesai air mutlak, barulah masuk ini air yang dicampur kapur baru. Caranya sama. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Rabbana wa ilaikal masir 3 kali. Bagian kanan juga, kemudian bagian kiri juga. Nah, ya udah selesai. Itu saja. Jadi sebenarnya yang sunnah-sunnahnya itu kan bonus itu sebenarnya. Sekiranya tanpa dengan cara yang tadi pun, begitu selesai kita bersihkan najis-najis, kotoran-kotoran, lalu kita ambil selang misalnya. Pokoknya air sampai ke kulit manapun, ke bagian tubuh, udah sah itu ya. Atau misalnya sekiranya jamil jenazah dimasukkannya ke kolam, sah itu, udah sah itu ya, udah sah. Cuman nggak ada adab, kurang hormat. Pakai selang aja kurang ada kayak gini, pakai selang. Nah itu ya, itu udah sah itu. Nah. Kemudian untuk mayat laki-laki yang belum dihitan ya, baik yang anak-anak yang belum dihitan ya, atau orang dewasa juga yang baru mu'allaq misalnya, baru masuk Islam, meninggal belum dihitan, itu kulpah, tahu kulpah yang menutup itu wajib dibuka, itu wajib dibuka, baru dibersihkan. Nah, wajib dibersihkan, jangan dibiarkan seperti itu aja, wajib bersihkan. Tapi mana tahu sulit, nggak bisa dibuka, baik yang anak-anak tadi maupun yang dewasa yang belum dihitan tadi nggak bisa dibukakan, jangan dipotong ya. Ini 2 pendapat nanti kalau nggak bisa dibuka ya. Ada pendapat mengatakan ya dibiarkan saja, tidak boleh disolatkan karena dia mengandung najis ya, langsung dikapani kemudian dikuburkan. Nah, tapi ada pendapat satu lagi, itu dipandang uzur, tidak bisa dibuka tadi, itu dipandang uzur, lalu dia ditayamumkan ya, ditayamumkan, baru dikafani, disolatkan, baru ditanam. Nah, jadi itu sekilas untuk memandikan jenazah. Ya, hidup lagi. Ya, ada lagi yang lain? Ini boleh